so break down. I know you got me, baby. Punk with the fans. Punk with the punk with the punk with the fans. Punk with the punk with the punk with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fatir Yufi, NPM 23 140 710 46. Di sini saya sebagai ketua kelompok sensor pH air. Nama saya Kaula Dari dengan NPM 23 14 07 10 57. Nama saya Resti Pangestu dengan NPM 23 14 07 10 54. Nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 23 14 07 10 66. Sekian dari video perkenalan kami dan lanjut ke video selanjutnya yang ada itu kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Walk away, want me there, easy on me, oh, and it would. My people out, my people out, my people out, you know what I've done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 23 14 07 10 66. Di sini saya akan menjelaskan cara merangkai skematik dari sensor pH air dari kelompok 5. Pertama itu kita cara skematiknya. Ini ada sensor pH. Sebentar kita paskan terlebih dahulu. Salah. Mungkin seperti ini aja. Taruh di sini. Lalu di sini ada ground. Nah, di sini ada, saya sudah membuat kabel jumper ground. Di sini warna hitam. Kita sambungkan ke ground. Lalu ini kabel yang berwarna biru muda, ini kita sambungkan ke PO. Dan nantinya PO ini kita menghubungkannya kepada kabel
pada port A0. Lalu di sini ada positif, kita sambungkan ke VCC yaitu positif. Kita rapikan sebentar. Sudah. Pertama-tama kita jelaskan dari ini terlebih dahulu. Karena kan semua alat di sini kecil ini seperti MMC, RTC itu membutuhkan VCC dan ground, karena di dalam microcontroller Arduino ini 5V yang dihubungkan ke VCC itu cuma satu, jadi kita jumper ini 5V nya kita beri warna putih, kita jumper ke sini, jadi dari sini sampai lurus sana ini itu 5V dan menjamper ke VCC. Lalu warna hitam ini GND kita jumper ke sini, jadi lurusan ke sini ini itu GND semua. Dan juga ada lagi A5 dan A4, yang dimana A4 itu di jumpernya itu jumperan dari SDA, lalu SCL itu jumpernya ke A5, karena ada satu kita jumper lagi yang warna merah ini A4 yang dijumper ke SDA, lalu warna hijau ini A5 yang dijumper ke SCL. Lalu sama-sama LCD. Nah, sama yang warna hitam ini yaitu ground kita jumper ke sini, yang dimana dari sini sudah kita jumper ke ground yang dari Arduino tersebut. Nah, nih di sini kita jumper ke ground. Lalu putih ini bisa dilihat itu VCC itu jumper ke 5V, kita di baris yang kedua ini. Nih, warna putih ini ke sini itu sama 5V, kita jumper ke sini. Lalu ada SL yang berwarna merah ini kita jumper ke ini. Nah, lurusan ini itu maksud saya SDA, lurusan ini tuh SDA yaitu A4 warna merah. Warna merah ini kita jumper ke sini SDA ini dari modul LCD. Lalu ada SL ini jumper ke A5. Nah, di sini modulnya kabel jumpernya saya warnai dengan warna hijau. Jumper ke sini. Nah, di mana kabel warna hijau ini sudah dijumper ke A5 dari Arduino itu. Lalu jadi sudah kita masuk ke VCC. Sama ini sama kayak LCD tadi ya. Warna hitam ini ground, kita jumper ke ground ini. Warna putih ini VCC yaitu kita jumper ke 5V. Juga SDA yaitu A4, kita jumper ke A4 di sini. Dari sini sama. Lalu ada lagi SL ini A5, kita jumper ke A5 di sini. Ini RTC ya, real time clock. Ada lagi, nah ini MMC yang berfungsi untuk menyimpan data-data saya. Sama juga warna hitam ini yaitu ground, kita jumper ke ground. Lalu putih ini VCC, kita jumper A5V. Lalu warna ungu atau pink ini yaitu CS, pin CS ini ungu atau maaf, maksud saya dari ini dulu, kuning itu SCK itu jumpernya ke pin
Selanjutnya, maaf tadi terjeda. Selanjutnya ada warna ini VCC, bawahnya VCC itu ya ada miso. Miso ini di ini warna kuning. Nah, kuning ini di jumper ke pin 11. Di sini pin 11. Lalu warna pink ini yaitu mosi di jumper ke pin 12. Selanjutnya ada warna biru. Warna biru ini yaitu SCK. SCK ini di jumper ke pin 13. Lalu ada CS. CS ini di jumper ke pin 4. Selanjutnya ini bagian dari sensor, sama seperti sensor lainnya yang warna putih ini yaitu VCC, kita jumper ke 5V. Lalu warna hitam ini GND, kita jumper ke GND. Lalu yang warna biru ini, nah PO ini kita jumpernya ke A0 bagian sini pada Arduino. Mungkin cukup segitu penjelasan dari skematik dari sensor PH dari saya. Bila ada salah perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaulandari dengan NPM 2314071057. Di sini izinkan saya memaparkan latar belakang dari sensor PH itu sendiri. Yang pertama itu konsep PH pertama kali diperkenalkan oleh Søren P. Larsen pada tahun 1909 untuk membantu mengukur konsentrasi ion hidrogen dan larutan. Penemuan ini menjadi penting karena banyak reaksi kimia sangat bergantung pada pH. Sensor pH sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menentukan nilai basa dari suatu larutan dengan skala pH terdiri dari 1 sampai 14, di mana jika nilai pH kurang dari 7 maka berarti asam, 7 yaitu netral, dan lebih dari 7 yaitu basa. Selanjutnya, dalam dunia modern, kebutuhan untuk memantau pH menjadi semakin penting di berbagai sektor seperti industri kimia, farmasi, makanan, dan pertanian. Proses kimia yang sensitif terhadap pH membutuhkan alat akurat untuk mementingkan reaksi berlangsung optimal. Di lingkungan, sensor pH dikembangkan untuk memantau perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia seperti pencemaran air yang dapat mempengaruhi kehidupan akuatik. Pengertian sensor pH sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut antara lain, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami skala tingkatan asam, netral maupun basa pada percobaan yang telah dilakukan, sehingga mahasiswa dapat membedakan kandungan-kandungan yang ada dalam larutan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui cara pengukuran secara tepat dengan menggunakan sensor pH dan pH meter. Di sini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa cara pemakaian pH meter ataupun sensor pH. Selanjutnya, ada mahasiswa dapat menganalisis seberapa besar tingkat keakuratan hasil pengukuran. Dengan adanya tingkatan pengujian dalam menentukan hasil seperti kalibrasi, validasi, dan uji kinerja, maka mahasiswa dapat menemukan hasil yang akurat dalam pengukuran itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada manfaat yang pertama, yakni memahami konsep dasar pH. Di sini mahasiswa diajarkan untuk mengetahui perbedaan antara asam, basa maupun netral.
Manfaat yang kedua yakni mahasiswa mampu mengasah skill dalam perancangan instrumen yang diperlukan dalam percobaan sensor pH. Di sini mahasiswa dituntut untuk memahami dan diajarkan untuk ketelitian, sebab jika terjadi kekeliruan dalam pengukuran maka hasil yang didapatkan tidak semestinya. Selanjutnya yang ketiga itu ada tujuannya untuk memahami dan mampu menganalisis seberapa akurat hasil data yang diperoleh. Di sini mahasiswa dituntut untuk menganalisis seberapa akurat hasil-hasil yang diperoleh setelah rangkaian pengujian yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 2314071066. Di sini saya akan memperkenalkan rangkaian pada sensor pH air. Pertama di sini ada Arduino. Arduino yaitu berfungsi sebagai microcontroller yang tersedia banyak sekali pin di sini. Lalu ada port USB di sini. Juga ada kabel USB yang akan menyambungkan dari Arduino ke laptop. Lalu di sini ada RTC. RTC ini berfungsi sebagai untuk menyimpan dan menghitung waktu yang dari tahun, hari, jam, menit, dan detik. Lalu ada MMC. MMC di sini berfungsi untuk wadah dari SD card dan juga untuk menyimpan data. Selanjutnya ada LCD. LCD di sini akan menampilkan yang sudah kita perintah, nanti ada misalnya ada nama, hasil sensor pH, waktu, dan juga jam, hari. Lalu ada papan rangkaian. Di sini berfungsi untuk menggabungkan atau menghubungkan dari komponen satu ke komponen lainnya tanpa menyolder. Lalu di sini ada kabel jumper. Ada kabel jumper female-male, lalu ada kabel jumper male-male yang berfungsi untuk menghubungkan dari komponen satu ke komponen lainnya yang dihubungkan melalui papan rangkaian tadi. Di sini lalu ada sensor pH yang berfungsi untuk mengukur pH pada larutan, dan di sini ada modul sensor pH tersebut. Dan selanjutnya yaitu merangkai alat sensor. Pertama itu di Arduino ini kita menghubungkan dari ada pin A4 dan A5 dan juga arus volt dan juga ground. Kita hubungkan ke papan Arduino rangkaian. Ini ground, putih ground, hitam positif atau V5. Lalu ada yang warna hijau ini A5, yang warna biru A4. Karena beberapa komponen harus disatukan ke A5, dan di papan controller tersebut A5 hanya ada satu. Lalu di sini lanjut ke LCD terlebih dahulu. Ini ground kita hubungan ke ground, itu bagian warna putih ini. Lalu yang warna merah ini di sisi kita hubungan ke lalu ada SDA. SDA ini warna oranye ini akan kita hubungkan ke pin A4, itu warna hijau.
ke pin A5. Selanjutnya ada RTC. Yang pertama ini ada ECL tadi yaitu pin A5 yaitu warna biru. Selanjutnya warna putih ini ada SDA ke pin A4. Sisi sama yang warna biru ini ke negatif ground. Selanjutnya ada CS, ECK, MOSI, dan ISO. Untuk CS sendiri dihubungkan ke pin 13. Lalu ECK, ECK sendiri dihubungkan ke pin 4. ECK dihubungkan ke pin 13. Lalu ISO ke pin 11, masih ke pin 12. Ini yaitu sensor. Di sini ada plus gabungan ke 5 pin. Lalu ada G atau ground. PO di sini kita hubungan ke A0. Baik, mari kita nyalakan, kita sambungkan daya ke laptop. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji LCD sebelum dikalibrasi sebelumnya. Di sini LCD-nya mati, komponen-komponennya telah lengkap. Ada MMC, FTC, Arduino. Lalu kita siapkan cintak yang belum dikalibrasi. Lalu kita hubungkan kabel dengan laptop guna mengetahui apakah LCD telah menampilkan. Ya, seperti yang dapat kita lihat, LCD berjalan dengan semestinya, menunjukkan nama kelompok jurusan, waktu, bahkan nilai dari sensor pH sendiri. Kita akan menguji aktivasi RTC dan MMC apakah telah
telah berjalan sesuai. Dapat kita lihat di sini ada LCD yang telah menampilkan perintah-perintah seperti nama jurusan, nama, NPM, waktu, serta nilai dari sensor pH tersebut. Di sini dapat kita lihat jam menunjukkan 13.9, sedangkan di laptop 13.10. Di sini akurat ya. Di sini dapat kita lihat RTC dan MMC berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatri Ufi dengan NPM 2314407046. Di sini saya akan menjelaskan progres sintak sensor pH, yang dimana di sini yang pertama ada hashtag include wire.h, ini library untuk kabel jumper. Yang kedua include liquid crystal underscore 12c.h, ini library untuk LCD. Yang ketiga ada hashtag include rtc live.h, yang dimana ini adalah library untuk RTC. Dan yang keempat dan kelima ini library untuk SD card. Selanjutnya ada chart T32, yang dimana itu adalah buffer string untuk menyimpan waktu atau informasi lain. Selanjutnya ada float threshold value sama dengan 25, itu adalah nilai ambang threshold yang mungkin digunakan untuk pH atau pengukuran lain. Selanjutnya ada cost in pH. Selanjutnya cost in pH sensor sama dengan 0, itu A0 itu pin analog untuk sensor pH yang ada di Arduino. Yang selanjutnya liquid crystal underscore 12c LCD dalam kurung 0 × 25 16,2, yang dimana itu adalah objek untuk mengontrol LCD 12C dengan alamat 0 × 27 ukuran 16 karakter × 12 baris. Yang selanjutnya ada float baca sensor. Ini adalah variabel untuk membaca nilai sensor. Terus file my file, ini adalah objek file untuk membaca atau menulis data ke SD card. Selanjutnya ada RTC underscore DS3231 RTC, itu untuk mengontrol modul RTC nya. Dan selanjutnya itu ada chart days of the week, yang dimana menyebutkan hari pada SD card. Selanjutnya ada in buffer underscore arc, ini mana itu adalah array untuk menyimpan pembacaan sementara dari sensor pH. Di bawahnya ada float alpha sama dengan 0, itu menyimpan nilai rata-rata dari pembacaan sensor pH. Selanjutnya ada float calibration value, itu nilai kalibrasi untuk sensor pH. Dan float nilai pH dan float kalibrasi itu adalah menyimpan hasil perhitungan. Berfungsi untuk debugging melalui serial monitoring. Where begin mulai komunikasi 12 CLD. Selanjutnya ada initialize apabila SD card jalan dengan benar, maka perintah di serial monitornya adalah
pada sensor kami. Di sini kami masih menggunakan sintak yang sama, namun ada rumus yang dimasukkan ke dalam hitungan. Di sini kalibrasi sama dengan dalam kurung nilai pH 2200 per 0,503. Ini didapatkan pada grafik yang sudah kami buat di grafik kalibrasi. Adalah rumus yang ada dalam kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamulandari dengan NPM 2314071057. Di sini kita akan melakukan kalibrasi di mana kita menggunakan 15 sampel dengan masing-masing sampel 3 kali pengulangan. Dalam satu pengulangan itu selama 1 menit. Dilanjutkan di sini ada komponen-komponennya yaitu MMC, RTC, Arduino Uno, LCD, dan sensor. Selanjutnya di sini kita akan menyambungkan dengan laptop yang berisi sintak yang telah kami buat.
ada 15 sampel dengan 3 kali pengulangan. Pada sampel pertama yaitu coba kami setelah kalibrasi, kami melakukan proses validasi, yang dimana validasi dapat dilakukan jika kalibrasi telah selesai ataupun telah benar untuk prosedurnya. Baik, di sini ada komponen-komponennya. Validasi sendiri tidak jauh berbeda dengan kalibrasi. Untuk sampelnya ada 15 sampel, masing-masing sampel 3 kali pengulangan. Lalu masing-masing pengulangan selama 1 menit. Di sini dibedakan menjadi 3 kandungan, yakni basa, asam, dan netral. Bekerja sesuai perintah. Selanjutnya Arduino Uno, RTC, MMC, dan sensornya pun bekerja sebagaimana mestinya. Pada sampel 1
jumlah rata-rata pada pH meter masih sama. Kami melakukan uji percobaan pada 10 sampel dengan 3 kali pengulangan. Pada sampel pertama yaitu gambar, kami menggunakan rata-rata hasil pengulangan yaitu 2,6. Kemudian itu yang membedakan grafik validasi dan juga grafik kalibrasi.
adalah dari rata-rata absolut dibagi dengan AN6. Sampel ke-6 yaitu garam, raratanya 0,22, standar deviasi 0,12
telah kami lakukan itu akurat dan bisa bentuk hati 97,9. Ditutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada percobaan yang telah kami lakukan adalah skala tingkatan pH yaitu kurang dari 7 adalah asam, sama dengan 7 adalah netral, dan lebih dari 7 adalah basa. Dapat diketahui bahwa dari 15 sampel yang kami uji coba dengan 3 kali pengulangan terdapat 4 sampel asam, yaitu cuka, serbuk pH asam, jeruk nipis, dan toner. Kemudian terdapat 2 sampel yang mendekati netral, yaitu garam, serbuk pH, dan terdapat 10 sampel basa, yaitu Pepsodent, Bakelin, sabun bayi, serbuk pH basa, sabun rinso, Superpel, air keran, air galon, dan air sampo. 2. Cara penggunaan sensor pH cukup mudah, hanya mencelupkan ke dalam sampel yang telah disiapkan. Namun, untuk mencoba nilai sensor pH, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sintak yang telah dibuat pada aplikasi Arduino dengan nilai yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil data yang kita mau dan untuk menampilkan pada layar LCD. Sedangkan pada pH meter dapat dilakukan dengan menekan tombol on atau off pada alat kemudian dicelupkan pada sampel. Diketahui hasil data pengukuran yang telah dilakukan pada proses kalibrasi, validasi, dan uji kinerja pada ke-15 sampel dapat disimpulkan bahwa percobaan sensor pH 95-99% akurat. 1, 2, 3.